Bab 249, Alkarte, 1. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Bahkan di dini hari, lampu di kawasan utama Leonhard belum sepenuhnya padam. Rumah besar, tamannya, hutannya, dan semua perkebunan lainnya dijaga oleh para ksatria. Selain itu, berbagai mantra melindungi bagian dalam mansion, jadi menerobos masuk dari luar hampir mustahil. Tentu saja, orang-orang di dalam mansion masih bisa bergerak bebas. Baik saat larut malam atau dini hari, siapapun yang termasuk dalam keluarga utama diizinkan untuk menjelajah kemana saja di tanah perkebunan. Ditemani oleh Laman, Gerhard pergi ke perkebunan mereka di Gidol, sementara Qian dan Gilet belum kembali dari Ruher. Divisi ketiga Ksatria Singa Hitam, yang dipimpin oleh Charmen, sedang melakukan pelatihan malam hari di kedalaman hutan. Karena tidak ada pengecualian yang diperbolehkan selama pelatihan, bahkan Ciel, yang saat ini harus terbungkus selimut, berada di suatu tempat di dalam hutan. Eugene telah memutuskan bahwa hari ini adalah waktu yang tepat untuk meninggalkan mansion. Dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan menggunakan gerbang warp Leonhard yang berdiri di dalam hutan mereka dan sebagai gantinya akan menggunakan gerbang warp ibu kota Ceres. Eugene akan menggunakan ide palsu yang dia gunakan di Samar dalam perjalanan ke Helmut, dan begitu memasuki Helmut, dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya sesuai dengan situasinya. Eugene bahkan telah menulis surat untuk Leonhard lainnya, berharap itu akan membuat mereka tidak terlalu khawatir. Namun, dia tidak menuliskan kemana tepatnya dia pergi dan baru saja mengatakan bahwa dia akan kembali setelah melihat-lihat dunia. Setelah berpikir bahwa itu mungkin tidak cukup, Eugene kemudian menambahkan beberapa baris lagi. Aku pergi untuk menemukan diriku sendiri. Tolong jangan terlalu khawatir. Saya pasti akan kembali. Eugene telah menambahkan baris-baris ini setelah beberapa pertimbangan yang cermat. Meskipun dia tidak tahu bagaimana reaksi yang lain, dia tahu bagaimana Charmen akan menanggapi baris pertama itu. Jika seseorang dari keluarga utama membentak dan ribut mencari Eugene, Charmen pasti akan menghentikan mereka untuk mencarinya. Eugene cukup mengenal Charmen untuk memastikan hal ini. Eugene diam-diam mempertimbangkan fakta ini. Ini jelas bukan karena mereka adalah tipe orang yang sama. Sementara Eugene dengan putus asa berusaha meyakinkan dirinya sendiri tentang hal ini, dia meletakkan surat yang ditulis dengan hati-hati di atas mejanya. Semua barang yang telah dia persiapkan untuk perjalanan sudah ada di dalam jubah kegelapan, jadi semua yang perlu dibawa Eugene bersamanya ada di tubuhnya. Setelah meninggalkan kamarnya, saat berjalan menyusuri lorong, Eugene bertemu dengan pelayan elfnya, Narissa dan Lavera. Tuan Eugene, kemana kamu pergi? Nina, yang awalnya adalah pelayan pribadi Eugene, telah menjadi kepala pelayan yang bertanggung jawab atas seluruh pavilion, jadi Lavera dan Narissa saat ini melayani sebagai pelayan pribadinya bersama. Sementara karir mereka sebagai pelayan klan Leonhard tidak begitu lama, pengalaman melayani yang mereka kumpulkan selama kehidupan masa lalu mereka sebagai budak, bersama dengan ketulusan dan kesetiaan mereka terhadap Eugene, bekerja sebagai poin tambahan yang menguntungkan mereka. Dengan kata lain, mereka adalah kasus khusus. Ini tidak bisa membantu. Sementara Eugene tidak terlalu mempedulikannya, dia telah menjadi orang dengan pengaruh terkuat di keluarga utama. Laman Sulhoff, yang dibawa kembali oleh Eugene dari Nahama, telah bergabung dengan Ksatria Singa Putih dan saat ini melayani sebagai pendamping pribadi Gerhard. Itu semua berkat Eugene yang bosan dengan Laman yang mengikutinya berkeliling sambil berteriak, "Tuanku, tuanku. Aku akan baik-baik saja, jadi pergi dan temani ayahku." Narissa dan Lavera telah menjadi pelayan pribadinya setelah magang karena Eugene, setelah melihat betapa antusiasnya keduanya, telah mengatakan sesuatu kepada Nina sambil lalu. Apakah tidak cukup untuk meluluskan mereka dari magang jika mereka telah belajar sebanyak itu? Akan merepotkan bagi mereka untuk digunakan oleh orang lain, jadi biarkan mereka melayani saya. Pertama-tama, Nina sendiri telah menjadi pelayan pribadi Eugene segera setelah dia lulus dari masa magangnya, dan dia naik ke pangkat pengurus rumah tangga pavilion hanya dalam beberapa tahun. Nina merasa bahwa dia membutuhkan lebih banyak pendidikan, tetapi selama 8 tahun terakhir, dia telah belajar untuk mengikuti perintah Eugene tanpa ragu. Begitulah Narissa dan Lavera menjadi pelayan pribadi Eugene. Saat ini, mereka berdua berjalan sambil membawa sekeranjang besar cucian. Isi keranjang itu semua adalah pakaian olahraga, handuk, dan pakaian dalam Eugene. Jalan-jalan, Eugene dengan kasar menjawab pertanyaan mereka. "Jika itu masalahnya, izinkan saya untuk menunggu Anda," jawab Narissa dengan cepat. Mendengar ini, Lavera melirik Narissa dengan satu mata dan bergumam, "Tidakkah sulit untuk menyamai langkah Sir Eugene dengan kaki prostetik Anda? Saya tidak memiliki Vel.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Bahkan dengan prostetikku, aku masih bisa berjalan dengan cepat, jadi tidak apa-apa," desak Narissa. Bunyi gedebuk. Sebagai demonstrasi, Narissa naik turun tangga dengan kaki palsunya. Eugene tidak mengerti mengapa keduanya berdebat seperti ini ketika dia bahkan tidak menerima tawaran mereka. Juga, mengapa dia membutuhkan seorang pelayan untuk melayaninya ketika dia hanya akan berjalan-jalan. "Aku hanya akan pergi sendiri. Cucian yang saya tinggalkan untuk Anda sebelumnya adalah yang terakhir, jadi jangan masuk ke kamar saya saat saya pergi," perintah Eugene. Narissa mengangguk, "Ya Pak, mengerti. Bagaimana kamu ingin makan sarapanmu?" Lavera bertanya.
Eugene melambai padanya, aku akan meneleponmu jika aku lapar, jadi jangan mengetuk pintuku di pagi hari. Ini karena akan lebih baik nanti surat itu ditemukan. Meninggalkan Narisa dan Lavera, Eugene keluar dari mansion. Sejak saat itu, dia tidak bertemu orang lain. Dia telah mengingat rute patroli para ksatria yang bertugas menjaga mansion. Bahkan jika mereka berpapasan, Eugene menekan kehadirannya sehingga dia tidak diperhatikan, dan dia juga menggunakan mantra untuk menyembunyikan penampilannya. Begitu dia berada jauh dari mansion, Eugene tidak perlu lagi berhati-hati dengan gerakannya. Saat dia melayang ke langit malam, Mer menjulurkan kepalanya keluar dari dalam jubah. Sambil melihat rumah Leonhard yang semakin jauh, Mer menyeringai. Lain kali kita kembali ke sini, itu akan bersama Lady Sienna, kan? Mer bertanya. Selama semuanya berjalan dengan baik, maka mungkin, jawab Eugene. Tentu saja, semuanya akan berjalan dengan baik, kata Mer dengan percaya diri. Tuan Eugene, jika Anda sendirian, maka saya tidak bisa tidak merasa cemas, tetapi Lady Anise juga akan ikut dengan Anda, bukan? Sebaliknya, bukankah itu justru membuat hal-hal menjadi lebih mungkin salah? Eugene dengan tulus mengkhawatirkan kemungkinan ini. Jika itu di masa lalu, segalanya mungkin berbeda. Namun saat ini, terungkap bahwa Eugene adalah pahlawan dan Anise adalah orang suci. Melihat diri mereka sendiri dari sudut pandang Helmut, mereka harus dilihat sebagai penyusup yang memasuki negara untuk suatu hari mencoba membunuh Raja Iblis. Jadi, Eugene khawatir tentang apakah mereka bahkan dapat memasuki negara melalui cara normal atau tidak. Untuk saat ini, dia akan mencoba masuk dengan ide palsunya, dan jika itu tidak berhasil, dia harus melihat tentang penyelundupan dirinya. Tuan Eugene, daripada memikirkan sesuatu yang bodoh, mengapa Anda tidak menyerahkannya pada Lady Christina saja? Mer menyarankan. Eugene mengulangi kata-katanya kembali padanya, sesuatu yang bodoh. Anda baru saja berpikir untuk menyelundupkan diri, bukan, Sir Eugene? Devildom of Helmut bukan hanya toko kecil lokal, jadi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menyelundupkan diri Anda sendiri? Mer bertanya skeptis. Eugene mendengus, kamu bahkan belum pernah ke Helmut, jadi mengapa kamu bertingkah seperti orang yang tahu segalanya? Saya telah menghabiskan sebagian besar hidup saya di Akron, dan satu-satunya tempat lain yang pernah saya kunjungi adalah tempat-tempat yang pernah saya kunjungi bersama Anda, Sir Eugene, jadi tentu saja, saya belum pernah ke Helmut. Namun, saya tahu bahwa Helmut adalah negara yang tidak mungkin diselundupkan, tegas Mer. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu itu? Eugene mencoba menggertak. Fakta bahwa Anda masih berpikir untuk menyelundupkan diri meskipun tahu itu membuktikan bahwa Anda memiliki ide yang bodoh, kata Mer. Senang dengan alasannya sendiri yang jelas, dia membusungkan dadanya. Terganggu oleh senyum kemenangannya, Eugene menjentikkan Mer tepat di tengah dahinya. Aduh, teriak Mer. Meskipun dia menderita karenanya, Mer benar. Tidak mungkin menyelundupkan apapun ke Helmut. Kerajaan Raja Iblis diatur oleh seperangkat hukum yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan yang mengatur kerajaan lainnya di benua ini. Jika seseorang adalah warga Helmut, selama seseorang membayar pajak rutin bulanan dalam tenaga hidup, mata pencaharian mereka dijamin tanpa mereka harus bekerja bahkan sehari selama sisa hidup mereka. Satu-satunya konsekuensi membayar pajak dalam tenaga hidup adalah bahwa seseorang tidak akan memiliki energi untuk sisa hari itu. Selain itu, jika seseorang menandatangani kontrak untuk menjadi pekerja undet setelah seseorang meninggal, seseorang bahkan bisa menjadi semi-bangsawan dan hidup mewah. Di kekaisaran ini di mana Anda bisa bersantai tanpa harus bekerja, biaya untuk berimigrasi ke kekaisaran cukup mahal, tetapi sepertinya tidak terlalu mahal ketika seseorang mempertimbangkan untuk dapat hidup seperti itu selama sisa hidup mereka. Namun, tidak hanya ada satu atau dua orang di dunia yang ingin menikmati kenyamanan dan kemewahan tanpa membayar harga yang harus mereka bayar. Jenis orang yang bahkan tidak mau menerima tawaran untuk dipekerjakan setelah mereka mati akan berusaha untuk secara diam-diam melintasi perbatasan Helmut tanpa bantuan apapun dari layanan dukungan imigrasi Helmut dan tanpa membeli tempat tinggal permanen. Orang seperti itu pasti akan mati. Helmut adalah sebuah kerajaan yang sepenuhnya diperintah oleh Raja Iblis, jadi itu sangat murah hati kepada manusia, tetapi tidak menunjukkan belas kasihan kepada penyelundup atau penduduk ilegal. Ini wajar saja. Setan malam, seperti sucubus, dapat secara paksa menguras daya hidup seseorang melalui mimpi mereka. Tapi yang mengatakan, Night Demons bukan satu-satunya yang mendambakan kekuatan hidup manusia. Kekuatan hidup, vitalitas manusia, memiliki kekuatan untuk memelihara para iblis. Manusia Helmut tidak harus bekerja karena mereka menyumbangkan kekuatan hidup mereka kepada orang-orang iblis dari kelas aristokrat dan Raja Iblis yang berdiri di puncak. Penyelundup dan imigran ilegal yang berusaha menerima perlakuan istimewa yang sama tanpa memberikan pembayaran rutin untuk tenaga hidup mereka dibunuh dengan berburu sekawanan binatang iblis bahkan tanpa memberi mereka kesempatan untuk membela diri di pengadilan. Tentu saja, dengan keahlianmu, kamu seharusnya bisa mengecoh gerombolan pemburu binatang iblis. Namun, apa yang akan Anda lakukan setelah itu? Tuan Eugene, Anda akan tetap menjadi imigran ilegal, dan di bawah hukum Helmut, semua imigran ilegal dieksekusi tanpa syarat. Mer memberi kuliah sambil mendecakkan lidahnya. Oleh karena itu, tolong jangan memikirkan hal yang aneh dan percaya saja pada Lady Christina. Lagi pula,
Bukankah paroki Alcarte, yang telah kita rencanakan untuk digunakan sebagai rute kita menuju Helmut, adalah tempat di mana Lady Christina awalnya tinggal? Alasannya tidak mungkin untuk disangkal. Karena itu, Eugene menjentikkan dahi Mer sekali lagi. Paroki Alcarte di Devildom of Helmut adalah tempat pertemuan perbatasan Yuras dan Helmut. Awalnya, Christina menjabat sebagai asisten uskup paroki Alcarte, di mana dia bertanggung jawab untuk menyebarkan iman dan mencerahkan para imigran Helmut dan kadang-kadang orang iblis yang aneh. Sebagai tempat yang terletak di perbatasan dengan Yuras, Helmut dapat dimasuki melalui paroki Alcarte. Mereka masih harus melalui imigrasi, tetapi Christina harus dapat membuat segalanya lebih nyaman dengan mengandalkan koneksi lama. Dunia benar-benar telah banyak berubah, desah Eugene. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Uskup Alcarte, Eugene mengerutkan kening saat dia memikirkan apa yang diharapkan dari orang itu. Meskipun dia dapat menggunakan ide palsunya saat meninggalkan Kiel, Eugene tidak dapat menggunakannya untuk memasuki Yuras secara diam-diam, karena pasti akan ditemukan. Vatikan yang mengeluarkan ide palsunya, dan inspektur imigrasi adalah seorang uskup yang berasal dari Vatikan. Karena dia sepenuhnya sadar bahwa penggunaan kartu ide palsunya yang curang akan ketahuan, Eugene berdiri di dekat pos pemeriksaan. Setelah menyadari pemalsuan itu, uskup memanggilnya, "Permisi." Ide palsu ditemukan, tetapi pada akhirnya tidak ada masalah. Ketika dia diseret ke ruang interogasi untuk ditanya tentang ide, Eugene dengan halus melepaskan mantra yang telah menyembunyikan penampilan aslinya, memberi mereka kartu identitas dengan nama Eugene Leonhardt di atasnya, dan menunjukkan kepada mereka pedang suci. Hanya itu yang perlu dilakukan Eugene untuk menyelesaikan masalah apapun yang mungkin dia hadapi di dalam kerajaan suci. Dia melanjutkan untuk menggunakan beberapa gerbang warp lagi. Tempat dia mengatur untuk bertemu dengan Christina adalah Neran, sebuah kota di ujung utara Yuras. Begitu mereka berangkat dari sana, mereka harus melintasi dataran selama beberapa hari untuk tiba di paroki Alcarte. Sudah lama, kata Christina menyapa. Dia sudah tiba di Neran sehari sebelumnya dan telah menunggu Eugene. Berkat itu, Eugene segera bersatu kembali dengan Christina saat tiba melalui gerbang warp Neran. Belum terlalu lama, bantah Eugene. Sudah sekitar 1,5 bulan sejak mereka berpisah di Fort Lehain. Sudah 4 hari sejak Eugene diam-diam meninggalkan perkebunan Leonhardt di tengah malam. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Eugene mengeluh, meskipun ini baru kedua kalinya saya mengunjungi negara ini, saya benar-benar tidak menyukainya. Gerbang warp tersebar sangat jarang di antara kota-kota sehingga berpindah-pindah sangat rumit dan memakan waktu. Christina memotongnya, Lady Anise mengatakan tidak ada gerbang warp sekitar 300 tahun yang lalu, jadi apakah Anda masih berpikir itu membuat frustrasi saat itu? Eugene menggerutu, "Hei, apakah kamu benar-benar perlu menanyakan itu? Kami bahkan tidak tahu betapa nyamannya gerbang warp saat itu karena belum ada 300 tahun yang lalu. Tapi sekarang aku sudah terbiasa membelokkan gerbang." Christina menyela sekali lagi, Lady Anise bilang berhenti mengeluh dan diam saja. "Kamu sebenarnya Anise, yang hanya menyamar sebagai Christina, bukan?" kata Eugene curiga. "Atau mungkin kamu Christina, yang hanya berpura-pura menjadi Anise dan menyuruhku tutup mulut." Christina menutup mulutnya saat dia terkikik. Kemudian, dengan batuk untuk melegakan tenggorokannya, dia mulai membawa mereka pergi. "Saya sudah menghubungi pastor paroki ini," kata Christina setelah tawanya mereda. "Sejujurnya, saya tidak suka kita mengandalkan uskup Alcarte sejak awal, aku Eugene. Untungnya, uskup telah menjanjikan kerjasamanya kepada kami," lapor Christina. Eugene bertanya dengan curiga, bisakah dia dipercaya? Christina mengangguk, "Sejauh yang saya tahu, iya, dia bisa, dia orang yang jujur dan setia." Ada perbedaan yang tak terhindarkan dalam akal sehat Eugene, Christina, dan Anise. Eugene dan Anise adalah orang-orang dari 300 tahun yang lalu. Anise memang memiliki pengalaman hidup di era damai yang dengan cepat mengikuti sumpah. Namun, Eugene atau Hamel tidak memiliki pengalaman seperti itu. Menurut akal sehat Hamel, Demon Folk adalah musuh yang harus dibunuh apapun yang terjadi. Kebencian yang tak tergoyahkan seperti itu hanya sedikit berkurang setelah dia bereinkarnasi dan menjalani kehidupan Eugene Leonhardt. Padahal, sangat sedikit. Meskipun dia percaya penyihir hitam pasti harus dibunuh, Eugene telah merasa bahwa, menurut situasinya, tidak apa-apa membiarkan mereka hidup. Tetapi dalam kasus orang-orang iblis, Eugene sejujurnya tidak terlalu yakin. Ratu Iblis Malam, Bila Penahanan, dan Putri Raksasa, nama-nama terkenal yang telah merajalela di dunia 300 tahun yang lalu ini pasti perlu dibunuh. Tapi bagaimana dengan demon folk lainnya? Orang-orang iblis yang lahir di dunia yang damai dan tidak tahu apa-apa tentang perang. Haruskah bahkan mereka yang tidak pernah mengenal perang atau menginginkannya didefinisikan sebagai musuh dan dieksekusi hanya karena mereka dilahirkan sebagai orang iblis? Eugene tidak tahu jawabannya. Dia juga tidak ingin serius mempertimbangkan pertanyaan itu. Dia hanya merasa, selama ada alasan untuk membunuh seseorang, tidak apa-apa membunuh mereka. Eugene bukan orang suci atau orang bijak, jadi dia tidak memiliki pedoman moral untuk membunuh seseorang. Eugene menyuarakan kecurigaannya, dia bukan manusia, kan? Terlepas dari pertanyaan apakah orang iblis harus dibunuh atau tidak,
ada masalah lain yang menyebabkan Eugene mempertanyakan akal sehatnya, apakah orang iblis dapat memiliki iman atau tidak. Bisakah mereka benar-benar percaya dan menyembah Dewa Cahaya, yang misinya adalah memurnikan semua orang iblis? Eugene menerima bahwa karena dunia telah berubah, pasti ada perbedaan dalam apa yang dianggap masuk akal, tetapi apalagi menerimanya, dia bahkan tidak dapat memahami ini. Dia setengah manusia, jawab Christina dengan senyum masam. Jika ras dua orang berbeda, mereka biasanya tidak dapat memiliki anak. Tapi itu tidak seperti keturunan tidak pernah lahir. Sangat jarang, dua ras berbeda bisa bergabung untuk menciptakan seorang anak. Kejadian yang paling jarang terjadi adalah setengah peri, lahir antara manusia dan peri. Selain mereka, ada beberapa kasus di mana anak-anak lahir di antara demi-human yang berasal dari ras yang berbeda. Paroki Alcarte didirikan dengan tujuan mengubah manusia dan setan Helmut. Eileen Flora, yang menjabat sebagai vikaris di sini, lahir dari persatuan antara manusia iblis dan manusia, dan begitu juga yang paling langka dari semua ras campuran, setengah manusia setengah iblis. Fakta ini tidak banyak diketahui publik. Uskup Alcarte selalu mengenakan jubah putih bersih yang menutupi kepalanya dan menutupi wajahnya dengan topeng. Jadi umatnya tidak tahu seperti apa sebenarnya penampilan vikaris mereka. Namun, Christina yang pernah menjabat sebagai asisten uskup Alcarte mengetahui rahasia sang uskup. Dia lahir dengan darah campuran dari demon folk dan manusia. Tetapi karena dia memiliki garis keturunan yang istimewa, iman uskup Eileen menjadi lebih tulus, sungguh-sungguh, dan setia. Wajar jika Sir Eugene curiga padanya, tapi vikar Eileen adalah orang yang tepat untuk ini. Saya tidak pernah memiliki alasan untuk meragukan imannya, kata Christina dengan percaya diri. Sepertinya kamu merasakan rasa kekeluargaan dengannya. Semakin menyedihkan dan mengerikan nasibmu, semakin kamu mengandalkan iman, kata Anise sambil menyeringai. Sebagai vikaris dan uskup, dia adalah tokoh terkemuka di Alcarte dan memegang posisi penting secara diplomatis. Secara khusus, dia membantu menjaga hubungan dekat dengan para bangsawan iblis di Alcarte, Christina membelanya. Hubungan dekat, Eugene mengulangi. Christina mengangguk, ya, sampai-sampai mereka datang untuk mengamati kebaktian yang diresmikan oleh pendeta. Jadi ketika mereka tidak memiliki setitik pun iman, mereka tetap datang untuk menonton kebaktian gereja semata-mata karena kasih sayang. Christina terus berbicara, sementara dia mengatakan bahwa dia tidak akan dapat membantu kami dengan mencoba memalsukan identitas kami atau menyelundupkan kami, dia akan dapat memberikan bantuan dengan membantu kami mendapatkan visa segera, mengabaikan antrean. Sebuah visa, Eugene berkata sambil berkedip, tidak tahu apa arti kata itu. Christina mulai menjelaskan, Helmut juga sangat terkenal sebagai tujuan wisata. Sejauh mana, jika Anda kaya, Anda berharap untuk melihat Helmut setidaknya sekali sebelum Anda mati. Pernahkah Anda mendengar tentang dunia iblis Helmut? 1. Sir Eugene. Apa itu? Eugene bertanya dengan ragu-ragu. Taman hiburan yang sangat besar di Helmut, jawab Christina. Katanya penuh dengan wahana yang akan membuat anak-anak tergila-gila. Selain itu, Helmut juga memiliki banyak resor dengan tempat wisata, sehingga tak terhitung banyaknya orang yang mengunjungi Helmut setiap hari untuk berwisata. Namun, Helmut dengan ketat mengatur jumlah manusia di dalam kekaisaran. Mereka membatasi masuk agar turis tidak meluap sehingga mereka dapat mengendalikan keadaan. Untuk berpikir bahwa negara yang diperintah oleh Raja Iblis akan menjadi tujuan wisata terkenal. Eugene tiba-tiba menyadari kesenjangan antara akal sehatnya dan masa kini. Christina langsung ke intinya, visa adalah bukti izin masuk yang harus dimiliki semua orang asing. Kami dapat mengajukan permohonan ke kantor imigrasi di Helmut untuk mendapatkan visa turis, tetapi menurut pesan dari uskup, ada terlalu banyak turis yang mengunjungi kekaisaran saat ini, jadi kami harus menunggu setidaknya 1 tahun. Eugene diam-diam memproses fakta-fakta ini. Christina menambahkan, visa turis juga perlu diperbarui sebulan sekali dengan membayar sejumlah besar uang. Warga kerajaan Helmut dengan tempat tinggal permanen secara teratur membayar pajak mereka dalam bentuk kehidupan, tetapi turis tidak diizinkan untuk membayar dalam bentuk kehidupan. Sementara awalnya, Raja Iblis sudah memiliki sejumlah besar emas, Eugene bertanya-tanya dari mana kekuatan keuangan yang dibutuhkan untuk memberikan kesejahteraan bagi sejumlah besar warga kekaisaran berasal. Bisnis pariwisata tampaknya menghasilkan cukup uang bagi mereka untuk menghancurkan bank mereka. 2. Namun, Uskup Eileen telah mengatakan bahwa dia akan dapat membantu agar kami dapat memperoleh visa tinggal tanpa biaya apapun. Dia dapat melewati antrean selama bertahun-tahun dan mengirimkannya kepada kami hari ini, Christina memberitahunya. Bukankah kita masih akan ditolak pada tahap pemeriksaan imigrasi? Bagaimana jika mereka tidak mengizinkan pahlawan dan orang suci memasuki negara? Tanya Eugene. Saya juga khawatir tentang fakta itu, tetapi Uskup Eileen mengatakan itu tidak akan menjadi masalah. Saya tidak tahu apakah dia melakukan sesuatu untuk membujuk mereka secara pribadi, tapi, kata-kata Christina menghilang tanpa sadar saat dia membuka pintu kereta yang menunggu. Tujuan wisata terbesar di benua ini. Dunia iblis yang membuat anak-anak gila. Resor. Apakah ini masih kerajaan jahat yang diperintah oleh Raja Iblis? Dunia sudah gila, desah Eugene sambil menggelengkan kepalanya. 1. Teks aslinya menggunakan bahasa Inggris untuk demonik, menjadikannya referensi yang jelas ke Disney World. 2. Idiom asli Korea menggunakan, untuk membuat nyali mereka meledak.